Dokter Adam sama dokter Pa ya? Dokter Pa, seru nih kita ya. ngomongin soal macam-macam, ada kolesterol segala macam kita bahas deh, pokoknya yang hidup-hidup asik gitu loh. Iya, namanya juga habis lebaran ya. Iya, itu dia. Ini kenapa nih lagi nih? Enggak selamanya. Uti apa tanya. sih? Apa sih? Enggak selamanya. Ini loh dokter. Enggak selamanya apa? Enggak selamanya judul film. Enggak. Abis periksa kolesterol, cuman hasilnya kayak yakin nih, ketukar nih lihat nih. Coba lihat namanya dong. Masa punya Uti lebih jelek, Ini hasil tesnya kemarin. Tesnya Uti sama tesnya Bruno. Iya. Tapi cakapan Bruno sih emang. Tuh kan. Nggak mungkin. Tahu nggak kenapa hasil tesnya Uti nggak bagus? Kenapa? Karena nggak belajar kemarin pas mau tes. Itu Beda tesnya. Ujian dong. Secara casing kolesterol ya. Oke. Makanya nggak terima. Karena kan biasanya nih yang badannya agak-agak makan tempat itu kan kolesterol lebih banyak. Pastinya. Tapi kok ini malah enggak gitu bagus, tapi yang langsing kurus malah jadi tinggi. Ini ketukar pasti. Enggak selamanya Iya. kan gemuk itu kolesterol. Nah ya ini kan kebukti di sini Gini. kelihatan. Nggak yakin deh. Kayaknya sih nggak bakal ketukar, jelas kalau namanya juga Namanya panjang tuh iya. urusannya. Tapi biar tahu aja Uti, yang kurus nggak boleh jumawa, bukan berarti kolesterolnya pasti bagus. Tapi yang gemuk juga jangan jumawa dong. Oh, iya. Jangan Iya. sombong dulu. Lagian kolesterol itu diperiksa sekarang nih, misalkan nih, ini foto sekarang. Iya. Namanya juga habis bulan puasa ya, gitu nggak sih? Kalau misalkan kemudian makannya berantakan lagi, siap-siap aja naik lagi. Mungkin bisa nyusul nanti ya Muti. Ya tapi kan intinya Mas Bruno yang menang hari Iya, ini. iya, benar. sekarang Benar, Iya benar. dong. Bagusan Bruno. Ya, yang penting menang. Ya udah. Dia menang. Ya udah, abis ini mau minta sumbangan kemana lagi itu Bapak Mau? Tapi hari ini ngomongin kolesterol. Jadi kalau memang masih bingung, Uti barangkali bingungnya, ini kurus begini, bla bla bla, perasaan makanan gak aneh-aneh. Ntar tanya deh. Ya, oke. pas banget nih. Ya udah, kita buka dulu lah. Oke, minta zakat. Iya, makanya kayak minta sumbangan RT ya. Gimana sih? Udah, kita buka dulu ah. Yuk, Bun. Yuk, halo Indonesia, apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Masih bertemakan hal-hal yang berhubungan dengan lebaran nih. Kenapa sih kita ngomongin kolesterol sampai berkali-kali? Karena Iya. pemirsa pertanyaannya masih banyak banget masuk ke sini dan Bener kayaknya banget. orang masih penasaran. Kayak tadi tuh sebetulnya orang yang kurus, kecil, langsing, manis, kolesterolnya Ada manisnya ya. gitu ya. Belum bicara juga soal ada kolesterol yang jahat sama yang baik. Ini kenapa jahat? Apakah karena dia ingin merebut harta Apakah orang bisa lain? dinasihati yang Nah, jahat? itu, yang gitu modelnya dia. pemirsa. Satu lagi yang gemuk-gemuk itu juga kadang-kadang, kok dia cakep ya? Apakah selamanya cakep? Cakep atau mukanya kadang- maksudnya? Bukan, Oh, kolesterolnya. kolesterolnya. Iya. Apa cuman sewaktu aja dia bagus? Nah, Karena itu sebetulnya dia. kan dia gemuk, katanya itu casingnya casing kolesterol. Nah, tapi tadi tidak semua kolesterol itu jahat katanya. Ada kolesterol yang ingin membantu orang lain mungkin ya, jadinya baik. Makanya kita mau ngobrol nih sama dua narsum yang kece Dua banget narsum, nih, oke. Kak. Yang pertama adalah Dokter Adam Prabata. Nah. Duh, ini udah famous banget lah pokoknya di dunia persosmedannya. Jadi kalau orang-orang biasanya lewatnya semua sosmed terus, sekarang kelihatan aslinya kayak apa? Nah. Karena dia udah balik nih, ya Ke Indonesia ya, dari negeri ya. Sakura. Dan satu lagi adalah Ah. Bang Pai. Dokter Pai ini udah biasa lah ketemu Udah sama kita langganan, ya. udah langganan Kita di akan sini. ngomongin mengenai gizinya nanti. Milihnya makan apa deh? Yes, bener supaya banget. kayak Bruno ini yang karena bulan puasa dia bagus, dia bisa bagus terus seterusnya. Dan Uti juga mungkin yang udah terlanjur naik bisa turun kan. Nah, buat Anda gitu. yang udah nanya lewat Instagram kita, nanti kita bahas satu persatu. Tapi kalau masih mau nanya juga boleh. Di mana? Di @haldokter_tvri. Jadi tetap di sini ya di Hal Dokter karena sehat itu Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Masih ngebahas soal kolesterol, apakah semuanya jahat atau ada Iya. yang mungkin dermawan dan baik hati. Dan Gitu. tidak sombong ya. Suka menabung. Tapi nggak usah dipaksa begitu dong. Tuh lihat kan. Ini gara-gara tadi nih pasti nih. Kenapa tuh? Oh iya. Sampai disandera gitu dokter Adam. Iya, tapi kok sumringah banget kayaknya Mas Brunonya apa gara-gara kolesterolnya Kecil, bagus? langsing, manis. Silakan. Oke. Oh, manisnya ke situ. Duduk dong. Ya, bantalnya taruh juga Silakan dong. Dokter Adam. Wah, Apa akhirnya kabar ketemu nih. dokter Adam? Kabar Baik. baik, sehat. Gimana kembali ke Indonesia bahagia? Bahagia. Jadi kamu selama di Jepang itu adalah masa pandemi? Masa pandemi benar. Tapi kebagian dong yang nggak pandeminya. Cuma setahun. Oh gitu. Sisanya Sisanya pandemi hidup semua. pandemi gitu ya. Iya. Berarti Wow. kamu nggak kemana-mana, online. Terus kenapa sih masih di situ aja? Iya, iya, nyok.
pengen pergi boleh nggak sih? Oh, nggak diapa-apain soalnya ya? Dia nanya Indonesia dari Jepang, apaan resmi kuacinya nih? Ya udah, ya tinggal lu ya. Resepsionis tuh langsing, manis gitu, kolesterolnya tinggi. Sementara yang modelnya montok malah kolesterolnya cakep. Nah, pertanyaannya, apakah cuma efek-efek bulan puasa kemarin? Atau enggak barangkali emang banyak tuh yang gemuk-gemuk ternyata kolesterolnya bagus gitu. Jadi sebenarnya yang gemuk kolesterolnya bagus itu ada. Itu ada. Ada apa banyak? Ada dikit banget ya pokoknya ya. ada tapi nggak banyak. Nah, kebanyakan yang kalau obesitas itu, yang kalau gemuk itu kolesterolnya tinggi. Itu yang Sepaket lebih lah ya, banyak. udah sepaket itu Udah Mbak ya. sepaket. Tapi ada juga orang-orang yang obes tapi kondisinya bagus, gulanya bagus, kolesterolnya bagus. Jadi dia dibilangnya obes sehat. Oh, bisa sehat ya? Iya, jadi sehatnya itu metaboliknya, jadi kondisi dalam badannya tuh sehat semua. Itu ada kayak gitu tuh. Tapi jarang kali ya. Cuma Nggak dia banyak berbakat- sih. Oke. Cuma dia berbakat montok aja gitu ya. Oke. Otot kali yang gede mungkin, bukan lemaknya. Enggak Enggak kali ya? ya. Terus gimana terus Dok? Kalau yang kurus-kurus tapi ternyata Nah, itu. kolesterolnya banyak? Nah, sebenarnya malah yang kurus tapi kolesterolnya banyak itu yang malah bahaya. Nah, Karena karena nggak ketahuan kolesterolnya berapa. Itu kan dia suka, artinya kalau kolesterolnya Oh, tinggi oke, tapi oke. dia kurus, artinya dia makan lemak yang jenuhnya tuh sama yang transnya tuh banyak kan. Oke. Nah, dia tuh nggak sadar biasanya. Karena dia nggak gemuk juga Kan kan, nggak gemuk, dia nggak bener. ngebatasin lah ceritanya gitu. dan banyak orang juga yang salah loh, dia pengen gemuk tapi caranya adalah dengan makan sebanyak-banyaknya dan sesembarangannya. Benar. Itu yang bikin jadi nggak sehat. Oke, apalagi kita mau ngomongin hari ini adalah mengenai nggak semua kolesterol jahat. Nah, Oke Dok, kita mulai dari awal kali Dok. ada ya. mungkin presentasinya Boleh Dr. dong Adam? keluarin Ada. materinya Dokter Adam. ya. Tidak semua kolesterol itu buruk. Buruk rupa. Berarti ada yang baik ya. Jadi nggak semua kolesterol tuh buruk ya. Kita mulai aja. Ke sebelah Ada kiri. juga yang Salah ya? burik Ada maksudnya yang ya. burik. Nah jadi dikit nih tentang kolesterol. Jadi kolesterol itu salah satu tipe lemak di tubuh sebenarnya dari sekian banyak ya. Nah ini yang suka orang salah kaprah tuh bilang semua kolesterol tuh pasti jahat gitu. Jangan makan kolesterol. Padahal kolesterol itu adalah penyusun tubuh manusia yang penting. Jadi kalau kita nggak ada kolesterol, ya nggak hidup lah istilahnya. Kenapa? Karena pertama, ini kolesterol itu untuk ngebuat membran sel. Membran sel tuh bagian di luar sel kita lah. Bagian Dinding paling selnya kecil. gitu lah ya. Bagian paling dinding selnya gitu. Nah itu kalau nggak ada kolesterol ya ini nggak ada gitu semua. Iya, iya. Rusak dong Rusak pastinya dong gitu selnya. ya. Jadinya iya. Makanya tetap harus konsumsi kolesterol lah sebenarnya. Iya, iya. Dan yang kedua itu vitamin dan hormon. Itu hormon-hormon reproduksi kan semua dari kolesterol sebenarnya. Iya, betul. Vitamin juga vitamin D salah satunya. Dan terakhir itu ada garam empedu. Itu kalau nggak ada, jadi intinya kalau nggak ada kolesterol itu sebenarnya nggak baik juga buat diri kita gitu. Oke, berarti orang-orang yang barangkali kolesterolnya kurang bisa juga kekurangan vitamin D dong. Bisa jadi. Oke. Ya, hati-hati nih Jadi ya. perlu hati-hati kalau total kolesterolnya kurang bisa Kalau jadi rendah ada juga yang nggak kurang. sehat ya. Jadi kalau ada yang bilang Yang jangan makan sedang-sedang saja lah kita mau ngejarnya. Jadi pengen Bener nyanyi tuh, saya. Dok. Nyanyi ya. Jangan sekarang ya. Oke, Oke, yuk. terus? Oke. Nah, ini dia nih. Kenapa sih banyak orang yang aduh takut nih kolesterol? Sebenarnya alasan utamanya nih karena yang gambar ini nih. Jadi kalau kita awalnya konsumsi kolesterol berlebihan, nah itu bisa ngebuat ada plak atau ada sumbatan di pembuluh darah. Ini bisa dilihat gambar yang atas. Ini kan mulus nih yang kuning-kuningnya nih. Nah, ketika banyak kolesterol nanti dia bisa numpuk di area yang kuning-kuning. Jadi kayak bisul. Ya, jadi kayak bisul. Tapi Dan kan kalau ngambet kita ya. kalau kita bisulan kan di sini nggak ada yang mampet. Kalau bisulannya di pembuluh darah, mampet tuh di darahnya nggak bisa jalan semua. Iya. Sebetulnya udah banyak pertanyaan yang masuk ke saya nanyanya gini. Sebetulnya kita misalkan kan cek ya kolesterolnya tinggi gitu ya. Berapa lama sih kolesterol tinggi itu bisa bikin bisul di pembuluh darah? Sebetulnya itu berapa lama gitu kan? Kadang-kadang ketakutan juga orang. Iya. Nah, sebenarnya itu tahunan sih sebenarnya. Oke. Mulai dari usia anak atau remaja tuh udah mulai ada. Oke. Nanti perlahan-lahan menuju ke dewasa itu bakal makin makin gede bisulnya. Mampet. Bakal makin mampet. Berarti dok gini, kalau misalnya anak-anak yang kan sekarang banyak tuh ya anak-anak yang udah gendut gitu, kalau orang bilang tuh gemesin gitu. Tapi kan Roti keset. Hah? Roti keset, yang tangannya kayak roti keset gitu kan ya. Iya Terus nggak itu sih? apa sih? Itu yang bulat-bulat gitu. Oh, yang roti Iya. sobek begitu ya udahlah. Ah. Nah, kalau anak-anak yang udah dari kecil gemuk, itu apakah udah mulai bisa numpuk-numpuk yang beginian? Nah, Anak ya. Anak-anak loh ini. kalau ditanya resikonya ada apa enggak ada. Jadi Oke. bisa kita lihat itu ada data di 2018 itu di Indonesia itu yang kena kayak serangan jantung, terus sakit gula dan lain-lain, pokoknya yang terkait sama lemak ini itu makin kesini makin muda. Oke, berarti makin maju ya. anak-anak ini punya resiko. Tapi Benar. begitu dia makin besar, udah bisa jajan gitu kan ya, gitu ya, udah bisa ngambil makanan-makanan yang tanda kutip tidak terlalu sehat gitu ya, makin tinggi. Betul. Tapi butuh tahunan untuk kemudian jadi bisul. Sejauh ini sih butuh tahunan. Bisa di stop nggak? Misalkan gini,
Dika aja deh, contohnya Dika Iya. aja. Nggak apa-apa, Dika masih muda masalahnya. Ya, Misalnya wis. Dika ini dari umur 30 misalkan kolesterolnya tinggi. Misalnya. Tapi ketemu di umur 35, dia sadar dong gitu ya. Taubat, Langsung bertaubat. dijagain gitu. Iya. Itu kemudian bisa kita sambat nggak jadi bisul gitu misalkan. Bisa banget. Mulai dari, nanti ada strateginya sih abis ini. Oh oke, Oh, dan bisulnya bisa ngecil nggak? Nah itu. Nah, kalau ditanya bisa ngecil apa enggak, ada penelitian yang bilang bisa ngecil, tapi nggak signifikan sampai hilang. Coba-coba kita terusin kalau begitu. Oke, Ya. oke, Langsung oke. bahagia kan pemirsa di rumah, bisa kecil kok tenang aja gitu ya. Oke. Ke sebelah kiri. Ya, oke, Yes. ya. Nah, ini kebutuhan kolesterol tubuh sedikit ya. Jadi sebenarnya yang dibuat sama badan kita itu di hati itu jauh lebih banyak dibanding yang kita makan. Oh, oke. Jadi yang kita makan itu cuma sekitar 1/4 sampai 1/5. Sedangkan yang dari hati itu sisanya itu jauh Sebentar, lebih banyak. ini maksudnya kalau kita dietnya bener atau emang mau makan gimana pun akan seperti ini selalu? Makan sejauh ini ya, makan gimana pun akan seperti ini perbandingannya. Oh gitu. Oh, tapi kan sekarang kita nanti kan ada yang kolesterol yang cakep, ada yang baik hati, Ada. sama yang jahat. Betul, betul. Nah, berarti makanan seberapa banyak pun cuma 25% loh. Betul. Dari yang dibuat sendiri di hati. Nah, Iya. kenapa sih hati mesti bikin banyak-banyak amat gitu loh? Itu memang dari ininya sih, memang dari apa? Buat memenuhi kebutuhan tubuhnya sih. Oke, coba Iya. kita terusin ya, pengen tahu Oke, ya. lanjut ya. Iya. Nah, ini jenis kolesterol nih yang suka ada yang bilang ada yang jahat, ada yang baik. Nah, si yang baik ini namanya HDL. Nanti biasanya ada tuh di surat surat buat yang hasil kolesterolnya tuh, suka Iya, ada iya, tuh. iya. Jadi kalau kolesterol baik itu dia fungsinya mengembalikan kolesterol dari pembuluh darah ke liver. Gampangnya gini, kalau kolesterol jahat itu tugasnya kolesterol dibawa tuh ke pembuluh darah. Untuk bikin tadi si bisul-bisul Untuk tadi bikin ya? bisul, iya. Oke. Nah, sama si kolesterol baik itu bisulnya diambilin kolesterolnya, dibersihin, dibalikin lagi. dibalikin ke hati. Nah, sekarang gini, tadi kan yang 70%, 80% itu kan dibikinnya sama hati. Mm-mm. Modalnya apa buat bikin Bahan bikin bakunya, bahan bahan bakunya. Makan lemak-lemakan kan kita makan lemak tuh nggak semua kolesterol kan. Iya. Nah, itu bisa dibentuk sama hati. Jadi bisa makan, ntar diproses dari usus masuk ke darah, ke hati. Jadi nanti gini nih dibentuk. pemirsa, kita beli makanan yang non kolesterol misalkan gitu ya, terus kita makan, tetap bisa jadi kolesterol. Iya. Bisa, kalau ada lemak-lemaknya bisa. Bahkan Asal ada lemaknya gitu. tapi begini juga Dokter Adam, banyak orang yang bilang bahwa makan nasi pun kalau kebanyakan jadi kolesterol. Kan nasi bukan makanan berlemak gitu Emang bisa maksudnya. jadi kolesterol kalau nasi? Kalau nasi dibikin jadi lemak, itu dari gulanya, diproses agak panjang sih, tapi jadi lemak bisa. Tapi Cuma nggak bukan jadi. trigliserida benar. Oke. Pun Trigliserida ya benar juga. Ikut. Ngikut. Juga. jadi intinya Keroyokan ya. kalau kebanyakan menjadi Iya dan betul. kemudian kita udah minum yang non kolesterol, berarti kita bebas karena dengan sendirinya kalau ada lemak Benar, benar. gitu. Lagi. Lanjut. Oke. Nah, ini strateginya nih. Kalau dari American Heart Association ada 3 namanya. Lagi ya. Bukan. Iya, akhirnya ya Akhirnya Allah. berubah. Jadi LDL yang wajib. Mhm. Kemudian change. Jadi kalau ketahuan ternyata kadar kolesterolnya tinggi, itu dirubah gaya hidup sama makan. Mhm. Kontrol. Kontrolnya itu dengan mandiri atau dengan. Oke. Nah, ini saya lanjut ya bahas ini ya 3 ya. Iya. Nah, pertama ini cek kadar lemak darah nih. Jadi untuk kolesterol dan lain-lain, angka amannya segitu. Kira Ma- segi. LDL di bawah 100 tuh susah dong. Bener. Dika berapakah? Terakhir tuh masih 100 bulan nggak salah. 100? Mhm. Ih, Itu berantakan banget. Saya antara 130 ingat berapa? Tuh. Saya kali kalau lagi rajin olahraga 90-an. Kalau enggak sih di 2 lagi gitu loh sebetulnya. Iya. Tapi ini nggak dikasih pun misalkan kalau perempuan udah agak-agak tua dikasih 40 gitu. Ini nggak yang dikasih. nilai optimal. Yang masih optimal. Jadi kalau kita mau yakin kira angkanya segini. Kayak misalnya kita mau bilang itu kalau perempuan kalau laki-laki 5. Jadi ini yang optimal sih. Jadi kalau kita Yang sehat, udah keren bangetnya lah ya. keren banget segini. Iya, iya. LDL sampai 130 juga masih oke kok hitungannya. Oke, oke. Dokter Adam, duduk dulu Dokter Adam Iya. ya. Nah pemirsa kan kita pengennya kan gambar cakep kayak gitu kan pengennya, Pengennya. ya. Tapi gimana caranya? Itu Nanti ada dia. caranya pasti.
Kalau selesai acara ini semua udah mesti ngerti caranya gimana caranya itu kolesterol di bawah 100 yang namanya LDL. Nanti Iya, kita akan bahas lagi habis ini di segmen 3. Masih boleh juga nih kirim Instagram Boleh. di @howdokter_tvri. Jadi jangan kemana-mana, tetap di How Dokter karena sehat itu asik. Pemirsa, nggak semua kolesterol itu jahat dan ada Iya. ada angka-angka cakep yang kita harus kejar di Halo Yes. Dokter hari ini karena sehat itu Asik. asik. Nanti dikasih dong trik-triknya sambil nanti dibahas semua pertanyaan yang masuk lewat IG kita. Iya, Kita udah balik ngantri dulu katanya sih. ya. Ada 100 untuk LDL, Mm-mm. di bawah 100 gitu ya. Di atas 60 untuk HDL. HDL. Mm-mm. Nah, ini juga susah loh HDL Susah di atas banget. 60 Iya, gitu susah sebetulnya. banget. Apalagi buat laki-laki kan sebetulnya ya. Perempuan harusnya lebih tinggi sebenarnya. Iya, Perempuan laki-laki lebih tuh tinggi. laki-laki tuh udah 40-50 aja udah oke. Nanti Iya. dulu, tapi kalau perempuan sebelum menopause. Iya, Kalau ya, sesudah benar. menopause ceritanya beda. Beda. Keluarin lagi dong angkanya biar semua bahagia nih ya. Karena yang nonton kita itu banyak yang di atas umurnya 50 tahun. Berarti untuk mengejar ini, kalau gitu saya mau nanya, kolesterol total itu penting nggak sih? Kan kadang-kadang gini, kolesterol totalnya 199, nggak dikasih bintang dong. Benar. Pas dipecah, LDL-nya tinggi, HDL-nya rendah. Bintangnya langsung 2. Silakan dok. Jadi sebenarnya ini kalau ditanya penting apa enggak, semuanya penting ya sebenarnya masing-masing ya. Iya. Jadi kalau misalnya kayak kolesterolnya rendah tapi LDL-nya tinggi, itu kalau misalnya ditanya perlu obat apa enggak, akan perlu obat sebenarnya. Oh, oke. Oke. Jadi kita bisa lihat per item ini masing-masing ada masalah apa enggak sih. Jadi semuanya dilihat, nggak cuma satu. Nggak boleh cuma satu. Berarti ini buat pemirsa yang sempat tanya ke saya bahwa kalau cek kolesterol total saya tuh bagus. Nggak bisa kolesterol total aja, mesti rame-rame Nggak semuanya. bisa. Nggak juga. Bagusan sih Baik. semuanya. Bahkan sekarang bukannya adain juga ya, dibikin rasio antara LDL sama HDL. Jadi kalau Iya. misalnya LDL-nya tinggi tapi HDL-nya juga tinggi banget, masih lebih tenang lah begitu maksudnya. Ada juga yang kayak gitu sih. Ada juga bener begitu ya? Benar-benar. Nah, dok, ini periksa rutin 4-6 tahun dok. Kalau kita sehat, kalau ini optimal bisa 4 sampai 6 tahun. Tapi kalau nggak optimal, itu bakal bisa lebih rendah. Kan kalau nggak optimal tuh biasanya kita akan ketemu penyakit dalam ya. Iya, iya. Nanti baru dari beliau hasilnya gimana. Tapi kalau optimal kan nggak perlu ke spesialis, itu 4 sampai 6 tahun anjurannya. Oh, walaupun sudah berusia lanjut juga? Udah umur-umur 40-50 tetap 4-6 tahun apa bisa tiap? Bisa lebih singkat sih. Oh, oke. Biasanya kalau udah lansia harus ketemu penyakit dalam lanjut sih. Karena kan kadang-kadang suka ada yang geser nih nilainya kalau lansia. Oh, iya, iya. Oke, oke. Lanjut dok. Oke. Nah, ini makanan nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut juga ya. Ntar sama dokter Pai deh ya. Dokter Pai, kalau betul. tanya nih. Kalau yang sederhananya, kalau si kolesterol jahat tuh dari yang LDL, itu kita makan yang lemak yang ada bilang trans atau lemak yang jenuh. Kalau kita bingung dengan istilahnya, itu ada contohnya. Ada fried foods, makanan yang digoreng, Goreng-gorengan. goreng-gorengan. Terus commercial baked goods, jadi kayak roti-roti atau kue-kue gitu. Roti juga berarti nggak bagus? Atau Kalau gimana? yang ada proses digoreng-goreng segala macam itu bisa nggak Oh, bagus. roti goreng berarti. Roti goreng. Donat. Oh, donat. Iya, bener juga ya. Terus makanan proses kayak yang di kaleng-kaleng atau di bungkusan-bungkusan itu juga ada resikonya. Pengawetnya banyak juga nih. Betul, itu sama margarin. Oke. Dok, bedanya margarin sama mentega? Oh, mungkin sama dokter. Ahli itu. Dok, jadi biar tahu aja itu ada survei pas bulan puasa. Ada kasta-kastanya takjil katanya. Kasta paling tinggi. Iya, iya. Orang makan awalnya tetap bala-bala ada dulu juga gitu. Dalam belum masukkan gitu. Tetap. Ternyata memang si gorengan itu udah bagian dari kehidupan orang Indonesia lah semua gitu ya. Iya. Jadi memang gorengan disebut di sini. DL ternyata. Betul. Sekali langsung minyaknya orang kaya lah pokoknya gitu ya. Goreng sekali buang. Goreng Tapi nggak enak dong, Kak, kan sampai enak Iya. kalau goreng itu. Betul sih. Beda. Jadi, Lanjut. HDL, ini yang di umum tuh ada yang olive oil, food ya, ikan itu bagus. Terus alpukat, kacang, sama oatmeal Oke. yang suka agak Langsung jangan digoreng kacangnya. masih ada satu toplesnya belum habis. Iya, katanya. oatmeal mah. Dok, Oke. Ini berikutnya hidup fisik mungkin dokter lebih jago dari saya. Waduh. Minimal 150 menit intensitas bisa
dokter Dika tuh bisa ngomong, bisa nyanyi. Sebenarnya. Terus sama stop ngerokok. Jadi 2 ini sih yang ditekan nih kalau buat apa? Sama terakhir kadar kolesterol. Jadi mau nggak mau yang ada masalah itu kan kita harus ketemu spesialis. Jadi sekarang tuh sempat ketemu tuh dok. Oh, apa Karena tuh? LDL saya di atas 100. Itu masih oke-oke aja kan? Masih belum ya. Di sana itu agak ketat. Jadi itu ada sama HbA1c itu masih masuk nggak bukan bermasalah, tapi di borderline Di ujung lah. di ujung-ujung itu dipanggil, disuruh ketemu spesialis penyakit dalam. Oh gitu ya? Oke. Nanti akan dikasih obat. nggak dikasih obat, tapi akan dibahas kayak kamu kontrolnya harus kapan, apa yang mesti kamu lakuin dan lain-lain. Oke. Wow. Nanti obat mesti dibahas ya dok, karena banyak orang kemudian sekarang udah mesra banget sama obat kolesterol. Nah, benar. Bahkan sebelum mereka makan enak tuh mereka makan obat dulu sebelum biasanya. ke pesta makan obat dulu. Iya, seringnya begitu. Apa itu masih ada gunanya maksudnya? Nah, baiknya sih kalau misalnya obat kolesterol itu jangan konsumsi sendiri. Jadi baiknya cek dulu pertama kolesterolnya, terus ke dokter dulu, baru nanti ditanya, dok ini saya butuh obat kolesterol nggak dan berapa lama. Nah, banyaknya begini Kak, orang nih sekarang ini habis makan kambing nih, sakit kepala nih, langsung nggak pakai ke dokter itu mah, langsung beli, langsung minum sendiri. Udah ada di dompet. Oh iya udah ada. Lebih juara lagi. Saya malah bilang udah kalau perlu nih kambing guling ditaburin tuh sama obat kolesterol ya sekali. Jangan dong. Nggak bisa ya? Rasanya ajaib. Oke, nanti kita ngomongin obat lagi ya dok ya. Oke, boleh. Kalau gitu kita keluarin IG dong. Kalau gitu Iya, silakan, IG udah silakan, ngantri dok, katanya. silakan, Duduk dulu dok. Yuk. Duduk dulu dok. Jadi ceritanya kita mau ngebahas gimana triknya di pemirsa. Kita udah ngerti bahwa ada kolesterol yang baik. Oh, ada dari J-Hope Dari nih. J-Hope. J-Hope _ penanganan dan obat-obatan dong untuk orang-orang tua yang memiliki resiko terkena kolesterol. Gimana tuh? Penanganan apa langsung harus pakai obat? Ah. Nah, itu pertanyaan Nah. semua orang. Kalau itu dilihat dulu sebenarnya kadar kolesterolnya berapa gitu kan, kita Nah. kadang nggak tahu ya. Iya. Sama orang itu punya resiko apa. Kalau misalnya ada orang-orang tertentu yang punya resiko sakit jantungnya lebih tinggi, itu meskipun LDL-nya berapapun atau kolesterol berapapun bisa aja dapat obat duluan. Oh, oke. Itu ada kondisi kayak gitu. Kalau nggak punya masalah jantung, nggak punya diabetes segala macam, angka berapa? Amannya sih dicek dulu ya, kolesterolnya berapa. Biasanya kalau udah di atas 200 plus LDL-nya itu tinggi, misal 160 ke atas, itu biasanya udah mulai obat sih ya. Oh, oke. Nah, pertanyaan lebih jauh kan, dok. Kan biasanya orang-orang yang sakit itu diminta tadi tuh yang bawah 100. Susah. Kok malah jadi tambah gitu permintaannya? Memang kalau udah dia itu bakal makin kesini. Yang tua malah diminta Ini sebenarnya kalau buat targetnya berapa dan kondisi kita biasanya di risiko jantung, pertama itu sih resiko jantung sama ada resiko jantung, ada resiko dia. Berarti langsung kemudian kolesterolnya dimintanya di bawah 100. kalau resiko jantungnya tinggi bisa di bawah 70. Itu di bawah 100 kayak ya gitu 70. Berarti ntar kita mesti mesra sama dokter ya. Iya, makan makan. apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Nah sekarang gini, kalau misalkan saya makan makan teratur amat, saya olahraga, bisa nggak? Iya. Mana yang lebih penting olahraga? Iya, Cia. Mana yang Kenapa lebih harus penting? diadu sih? Olahraganya pemirsa olahraga, ya. makan benernya makan gitu. Pengennya sih dua-duanya, Iya. tapi cita. Oh, Ya. Misalkan kita duluan mana cara makanannya dulu, apa olahraganya Tapi- dulu? Sebagai pun mengatakan bahwa olahraga bener, makan nggak bener. Karena memang gini, kita ngebentuk badan itu kan perlu kita ngebentuk tapi nggak dibenerin ya. Jadi Lebih penting dokter Pai. Pak. Enggak. Dokter kelihatan. Iya, iya. Hai dokter Pai. Hai, Dokter Pai, silakan duduk. Kan dokter Ya, Pai. Iya. Dokter Adam nggak ada dokter Hawa. Ada. Ada tapi nggak dibawa ke sini Adam aja dan kali. Hawa. Ah, ah. Iya. Mau nanya yang tadi. Boleh Tadi ke dokter itu Adam. kenapa hasilnya jadi jelek ya, padahal badannya kan gedean Mas Ulun daripada aku. Gimana tuh dok? tapi kolesterolnya tinggi. Makanya kayaknya nggak sembarangan deh. Kalau- Apa ya? Nggak tahu yang sembarangan gitu maksudnya. Nggak jorok Enggak maksudnya. ada sembarangan tapi udah Iya, gitu. Bisa dikontrol gitu. sebelah Gimana sekali. tuh? Kita kalau misalnya nggak terlalu sadar kita makan gorengan, banyak LDL. Oh. Kadang kita yang kedua
enzimnya kurang, diperiksa Iya. lebih jauh aja. Kalau nggak turunan tanjakan kali. Jangan sedih. Kayak kehilangan harapan hidup jiwain begitu. banget, Ti. Kesel aja Mas Bruno hasilnya. Karena kita ngobrol. Iya. Oke, dok, makasih banyak ya dokter. Ya, berarti ya, jangan sedih begitu lah. Dokter Pahit, Ya. banyak punya pasien yang kayak Uti gitu. Banyak. Yang modelnya langsing-langsing kurus tapi ternyata tinggi gitu. Banyak. Yang tidak sadar bahwa dari pengalaman saya justru sebetulnya penyebab utama kolesterol itu adalah kedua goreng. Jadi Goreng. gula Mana duluan, goreng apa gula? biasanya Gula teman-temannya digoreng lagi. teman-teman itu satu goreng tepung. Sekarang kan semua tuh goreng tepung tuh. Pisang iya, goreng? bener sih, goreng Iya. tepung, Ya, ya betul. dan sekarang satu lagi yang nggak kelihatan, mungkin kelihatannya biasa-biasa aja, tapi sekarang sudah sangat, wah pokoknya di Indonesia itu udah oke banget, udah banyak sekali itu makanan olahan, Seperti misalnya. Seperti, sosis, burger, nugget, Oh, oke. itu adalah makanan yang kelihatannya harmless, tidak berbahaya, tapi itu nanti dulu. Kan burgernya itu dagingnya daging beneran. ada tepungnya. Ya ada dah tepung roti Tuh, dikasihnya. daging itu ada tepungnya di dalamnya, ada gulanya. Oh. Masa nggak boleh gula sama sekali kita? Kita boleh gula tapi gula yang sehat. Misalnya. Tepung nggak sehat? Bukan nggak boleh tepung. Tepung itu kalau tepungnya masih banyak seratnya itu lebih sehat. Serat itu sendiri bisa bantu nurun kolesterol. Oke, baik. Misalnya serat di ubi, kemudian singkong. Singkong badannya besar. Tapi kan kalau itu kingkong. Tapi kalau makan burger kan ada sayurnya, Dok. Tapi rotinya banyak. Oh, kan makannya bareng. Ulang. Nih. Jadi gini, Ada rotinya, di dalam dagingnya juga ada tepungnya. Tepung putih yang kayaknya cantik itu Iya. memang berbahaya. nah itu bukan berbahaya. Itu meningkatkan kadar kolesterol lewat cara, saya kasih tahu begini. Ketika kita makan yang meningkatkan gula darah, gula, mie ayam, bubur ayam, martabak, donat, bakpar, roti, kue. Kenapa jadi Udah pengen namanya ya? dagang, Udah. udah kayak dagang Ya, gitu. jadi nanti kadar gula darah kita naik. Kalau kadar gula darah kita naik, darah kita lebih lengket itu. Sel-sel di dalam darah itu lengket. Sel darah putih, darah merah, keping darah, kolesterol, asam urat itu lengket menggumpal kayak pacar Cina. Jadi ketika dia menggumpal, nggak bisa masuk ke dalam kapiler pembuluh darah yang kecil. Pembuluh darah kan beranting-ranting tuh. Makin lama makin kecil, makin kecil. Kalau pembuluh darahnya tipis, hanya bisa dimuat satu sel darah. Sekarang kalau si darahnya menggumpal, si kolesterolnya nggak bisa masuk, nggak bisa dipakai. Jadi berkeliaran dalam tubuh. Jadi tinggi jadinya Jadi waktu kita tinggi. cek. Jadi itu namanya sebetulnya nggak tinggi, tapi karena nggak bisa dipakai, jadi berkeliaran. Tapi kalau dia cuma muter-muter doang nggak masalah dong, asal nggak jadi bisul. Nah, nanti kan jadi penyumbatan terjadi. Nah, kalau kolesterol yang tidak dipakai, ada risiko kedua, mengalami namanya oksidasi. Nah, oksidasi itu gini, pemirsa. Apel saya potong, Jadi dagingnya hitam. putih lama-lama hitam. Iya. Itu proses oksidasi. Ah. Ketika kita dekat orang merokok, atau mungkin Anda perokok, itu proses oksidasi berjalan. Kolesterol yang teroksidasi, walaupun pas diperiksa kolesterolnya normal, Iya. kan penyumbatan pembuluh darah. Oh, oke. Proses penyumbatan pembuluh darah itu bukan semata-mata karena kolesterolnya tinggi. 50% orang yang menderita penyumbatan pembuluh darah atau atherosclerosis itu kadar kolesterolnya dalam batas normal loh. Oh, oke. Jadi yang Tapi belum kurang tepat. optimal. Ya, Cuma dalam iya. batas normal, belum optimal. Ya, makanya gini. Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kita badan sehat. Itu kita harus pelihara. Nah, ketika butuh Tuhan. Nah, ketika kita punya knowledge, ini kita harus take action. Gunanya. Ketika kita sudah tahu dan kita bertindak, adalah segalanya. Kalau gitu kasih dong triknya. Ya, Sesuai triknya. langsung. Ada materi nggak dok? Nggak ada. Oh, Kita nggak ada. pakai- Mulai dari mana? Nih kita anggap deh kolesterol saya nggak pakai aman. pakai 3 kata. Pertama, Akhirnya Dipakai di turun 3 dimensi dong. namanya. dicegah. Itu apa-apa yang kolesterol itu kita cegah. Lanjut berarti makan dagingan ya. sampai situ dulu, stop dulu. Yang dikerjakan untuk ngomong ini buat seorang yang bagus, nggak ya bintang. Tapi kita Itu jeda dia. sebentar. Sehat itu
Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan masih ngebahas soal tadi 3D ya, Dokter Paidon ya. Masih membahasnya mengenai kolesterol. Iya, kolesterol. 3D-nya itu ada hubungan sama kolesterol ya pemirsa ya. Kolesterol dan 3D, dilihat, diterawat. Bukan ya? bukan Tapi dirawat, tadi terawang. apa yang pertama adalah dicegah. Ya. Jangan sampai naik, terus dipakai sama diturunin. Iya. Itu gimana dok? Nah, Coba? dicegahnya tadi udah disebutin dikit-dikit ya. Iya, Ulang D3. lagi deh, ulang. Jadi ntar setelah D3 kita masuk ke S1, S2, S3. Enggak, ini gimana D3. D3. Gimana bekerja deh? Pertama dicegah. Jadi gini, sebelum saya ngomong dicegahnya saya mau ngasih sedikit filosofi ya. Kesehatan kita adalah tanggung jawab kita 100%. Iya. Ya. Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kita badan sehat, tugas kita memeliharanya. Nah, salah satunya adalah makanan. Yang masukin makanan ke mulut kita adalah kita sendiri. Nah, kalau kita tidak tahu itu makanan menyebabkan nanti kolesterol naik, salah siapa? Salah kita karena kita tidak belajar. Iya. Ya kan? Kenapa nggak cari tahu Kenapa gitu nggak cari ya? tahu, ya kan? Prit disemprit sama polisi. Pak, Bapak melanggar peraturan. Terus, Saya saya nggak nggak tahu." tahu. Loh, kenapa nggak tahu? Nggak boleh nggak tahu. Kalau udah mau di jalan raya, ya harus sudah Harus punya tahu, SIM, iya. harus mencari tahu kan gitu. Oh iya, oke. Nah, demikian juga makanan, dicegah. Pertama gula yang ternyata membantu meningkatkan kolesterol. Kedua goreng menyebabkan darah jadi lengket, apalagi goreng tepung. Ketiga makanan yang lemak jenuhnya sangat tinggi, daging berkaki 4, apalagi daging berkaki 4 digoreng tepung saus mentega. Aduh. Nah, jadi Mulai ini dicegah. besok kambing kita potongin deh kakinya dia. Jangan begitu dong. Nah, kemudian waktu itu juga ada teman yang bilang gini, jadi makanya apa? Supaya bahasa saya halus, bilang gini, makanlah yang berenang. Besok saya datang ke rumahnya nih, wih ngapain lo? Bos mana bos? Belakang, lagi ngapain? Lagi ngajarin kambingnya berenang. Iya. Supaya kambingnya dimakan ya. Well, misalkan. Enggak, jadi enggak begitu. Jadi bukan nggak boleh makan kambing, boleh, tapi enggak yang apa namanya, ntar dagingnya digoreng dulu terus dipanggang. Kalau bisa misalnya bentuk soto atau sop, itu lebih baik. Dipanggang juga nggak boleh, dibakar. Boleh, ya. boleh. Nah, ya. Tapi nanti teman-temannya juga perlu diperhatiin. Kalau soto tadi kan ada santannya dok, biasanya. Kita pakai soto bening boleh. Oh, Nah, soto tapi bening. nanti temannya nasinya hati-hati dan tehnya. Kadang-kadang makan soto kan paling enak pakai teh manis, Es teh manis. atau jus bergula. Nah, jadi itu lagi Itu Jadi udah aduannya, udah jodohnya dok. Kenapa diceraikan dok? makanya kan ini kan pengen ngasih tahu dulu masalah mau dikerjain apa enggak kan pilihan Anda kan gitu. Iya. Tapi kalau dimakan barengan juga, ya tinggal siap-siap aja. Ya, gitu. tinggal nunggu. Jadi pertama dicegah ya. Apalagi nanti makanan olahan yang saya bilang bukannya nggak boleh, tapi kalau bisa dibatasi. Sosis, nugget, burger, ini untuk anak-anak nih. Makanya kan sekarang banyak anak muda masih belasan tahun kan sudah kolesterolnya tinggi. Udah tadi kan mulai naik. disebutkan sama dokter Adam. Benar ya dok, itu karena darah mengental dan lengket, namanya agregasi trombosit. Itu keywordnya adalah si kolesterolnya nggak bisa dipakai. Nah, D pertama dicegah, D kedua dipakai. Nah, dipakai ini kata kunci cuma satu, olahraga. Iya. Karena kolesterol itu adalah bahan baku dari hormon testosteron. Testosteron adalah hormon yang berperanan untuk regenerasi sel otot. Iya. Maka ketika kita olahraga, tubuh kita akan dipaksa menggunakan kolesterol untuk bahan baku testosteron untuk memperbaiki jaringan otot. Jadi kalau Anda bilang bahwa Anda kurang olahraga tapi kolesterolnya bagus-bagus aja, itu tinggal tunggu waktu Tinggal nunggu aja. waktu. Tinggal Sekarang nunggu lagi bagus, bentar Iya, lagi lagi juga bagus. nggak bagus gitu kan. Betul. Nah yang ketiga diturunin. Bisa dengan cara alami, bisa dengan cara sintetis. Cara sintetis dengan obat-obatan biasanya kalau kolesterolnya terlalu tinggi dan berpotensi membahayakan, dan itu sebaiknya dengan resep dokter dan dipantau sama dokter. Oke. Jangan tanya Mbah Google. Nanti salah gitu loh. Karena apa? Karena tiap-tiap orang itu badannya sama, penyakitnya mungkin sama, tapi spek di dalamnya udah lain banget. Iya. Berhubungan dengan usia, kebiasaan makan, aktivitas dan sebagainya, ya. Jadi nanti obat kolesterol pun saya sarankan untuk selalu konsultasi Dan pada tadi dokter. juga obat kolesterol itu nggak terus-terusan nih pemirsa. Iya. Nggak dijadikan juga kebiasaan. Ya kan, tadi Betul. kita udah bahas ya, nggak bisa tuh mau makan baru diminum gitu. nggak bisa. Betul. Nah, berarti cara alami yang secara terus-menerus akan membantu menurunkan kolesterol, yaitu sumber makanan yang mengandung serat dan atau materi-materi tambahan lain. Misalnya, kalau kita makan sumber karbohidrat, itu salah satu yang bisa dipilih adalah misalnya oatmeal, nasi merah, ubi. Yang Ubi- murah dok, yang murah ada apa dok? Yang murah. Ubi. Ubi murah. Oatmeal ini mahal? Oatmeal ini nggak mahal. Nggak mahal Oh, sekarang. bukan udah mahal. ini, Oh, udah murah kali sekarang, mahal. udah banyak mereknya. Nggak Nggak mesti yang mahal. pakai merek. Nggak harus Jadinya pakai sekarang merek. udah yang Yang kiloan. curah, ada yang curah. Oh, yang ada ya. Dan jangan yang instan. Kalau yang instan seratnya kurang. Lah yang apa dong lagi? masa- Karena kan ada yang dimasak dulu, seperti masak bubur.
Dari apa? Beras juga atau dari apa? Bukan Enggak, yang oatmeal. kepingan-kepingan nggak apa-apa dong. Bisa, Oh, bisa. ya. oke. Jadi, Maksudnya yang udah di saset itu loh, yang yang dikasih sasetan. air, Iya. maksudnya jangan yang itu. Jadi sumber karbohidrat itu tadi oatmeal, nasi merah, ubi, kemudian bubur kacang hijau, sup kacang merah. Bubur kacang hijau jangan pakai gula pasir ya. Nah, saya ingetin terus nih. Pakai gula merah kan? Gula Gula merah aren. atau nggak usah pakai gula, ntar tinggal kasih santan. Santan itu sehat loh. Kalau nggak- Santan itu malah membantu menurunkan trigliserida. Asal nggak dipanaskan. Dipanaskan juga nggak apa-apa asal jangan lama-lama. Santan jadi masalah kalau dimasak terlalu lama. Contoh rendang misalnya contohnya. Betul. Pun rendang itu nggak terlalu gimana-gimana kalau nasinya nasi merah dan nggak pakai teh manis. Oke, Ya. baiklah. Nah, jadi itu tadi sumber Langsung karbohidrat. dicatat. Jadi Ya. menu kayaknya langsung tuh ya. Ya. Jadi kalau teman-teman di Sumatera Barat pengen promosi rendang, ingat saya, ntar saya promosikan. Yeay, Nomornya ya apa kemarin. coba ya? Nomor Oke, teleponnya oke, oke. silakan di Jadi, sini ya, jadi Ini, promo. rendang tidak pernah berbahaya. Rendang yang berlebihan yang berbahaya. Oh iya. Benar kan? Rendang nggak berbahaya kalau nggak dimakan. Iya. Kalau diliatin doang. Jangan dong ya. Ya. Ada IG nih. Instagram sepertinya yang Pasti sudah pertanyaannya udah ngantri gemes sama kolesterol. dari Rani_Sudrajat.507. Cara, nah ini dia dok, menurunkan kolesterol yang jahat. Ke dokter Adam dulu, baru nanti ke dokter Pai. Ah, Kalau cara nurunin kolesterol jahat, pasti pertama dari aktivitas tadi ya. Aktivitas yang gaya hidup, terus Iya. habis itu kalau ada ngerokok di stop, Iya. karena resiko juga. Yang kedua dari pola makan. Coba pola makan tuh ntar akan dokter Pai sih lebih ini ya. Heeh. kalau dinasehatin dok kolesterolnya biar jadi baik? Nggak bisa. Nggak bisa. Misalkan dok ini dok ya. Kan misalkan ketika kita makan yang sama, kita makan yang sama ada lemaknya dong. Kita udah punya mesinnya kan, ada lemaknya. Tapi kalau kita olahraga bisa jadi HDL. Ini benar apa tidak ya? Kalau nggak olahraga bisa jadi LDL. Betul nggak seperti itu? Nah, silakan jawab. Oke, kalau dari setahu saya LDL sama HDL tuh bedanya lebih dari ke sumbernya sebenarnya. Sumber yang Oh, dimakan. oke. Sumber yang dimakan. Kayak ada oke. makanan tadi yang banyak disebut sama dokter Pai itu yang bagus-bagus tuh HDL semua, banyak HDL ya sebenarnya. Nah, jadi misalnya yang tadi yang oatmeal, yang merah tadi beras merah, ubi, bla 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 bla, larinya kalaupun kita makan gitu larinya ke si Meningkatkan HDL. HDL. Nah, HDL. sementara kalau yang lain jadi memang beda. Bukan karena olahraganya. Olahraganya dipakai untuk memakai si Untuk kolesterol. supaya si kolesterol itu bisa dipakai. Nah, Iya. Jadi nanti kalau dan tubuh kita punya mekanisme yang baik buat mengatur keseimbangan antara HDL dan LDL. Karena dari apa yang saya pelajari, ntar mungkin dokter Adam bisa tambahkan, tidak semua LDL itu jahat dan tidak semua HDL itu baik. Oh, ada Itu lagi belum- berarti. Itu nggak ada lagunya ya, itu laki-laki. Berarti ada HDL yang berkhianat dok? Karena tubuh kita juga membutuhkan LDL Oke, iya pasti. untuk proses tertentu. Ntar beliau bisa dijelaskan. Tadi sudah dijelaskan Iya, juga memang ada hormon, kolesterol yang segala dibutuhkan macam. gitu sama kita. Untuk proses penyembuhan luka kita membutuhkan LDL loh. Nah, kan kita memang dimintanya adalah LDL-nya itu di bawah 100, nggak pernah dimintain 0 kan Iya. sebetulnya kan. Nah, enggak, justru itu makanya saya sendiri tidak sepakat untuk kolesterol harus angkanya di bawah 200 karena pernah ada namanya French paradox. French paradox itu adalah bahwa orang Perancis itu punya kadar kolesterol itu rata-rata mendekati 300, 260 Tapi ini sampai yang total ya, yang total. Iya, Totalnya. tapi angka serangan jantung mereka paling rendah di Eropa. Nah, kenapa? Kenapa nih? Karena masalahnya adalah oksidasi tadi mengkonsumsi antioksidan. Nah makanya tadi kan ketika saya tadi keywordnya adalah D3, dicegah, dipakai dan diturunkan. Diturunkan pakai obat. Yang pertama. Yang kedua adalah dengan satu buah-buahan. Semua buah-buahan yang punya bagian lunak dan bagian keras pun itu mampu menurunkan kolesterol secara alami. Durian juga. Iya, udah baru juga. ngomong. Durian juga. Cuma memang durian banyak lemaknya dan memang punya karakter lengket. Oke, kalau si durian itu yang kita makan, lemaknya itu nanti jadinya apa? HDL apa LDL? Itu trigliserida pada buah-buahan. Karena dia ada gulanya ya. Gulanya karbo. tinggi, trigliserida tinggi. Jadi pada orang yang tidak punya faktor risiko diabetes dan hipertensi, durian itu sehat. Tapi kalau yang udah telanjur sakit, memang harus hati-hati. Dibatasin lah. Jadi buah yang sama bisa berefek beda pada orang-orang yang berbeda. Makanya ketika Anda menerapkan pola hidup sehat, makan durian malah tambah sehat. Oke, dok. Sebentar. Ini kenapa misalnya saya tanyakan mengenai durian? Karena nanti goodie bag buat dokter-dokternya adalah durian. Bang, kita juga mau. Ya. Dok, tadi penasaran soal French paradox. Ya. Tadi kan dikatakan orang Perancis itu dia sampai 200 lebih, tapi sehat. Ya. Karena ada antioksidan. Nah ini kan keyword juga nih, antioksidan. Betul. Iya. Apa dok antioksidan yang Antioksidan bagus? utama itu menurut saya, kalau orang Perancis itu minum wine. Kita Oh, nggak kita usah nggak wine bisa. lah, kita nggak usah Ah, wine lah ya. Oke. Yang gampang Sebetulnya yang kan kata kuncinya bukan di wine-nya tapi di antosianinnya. Nah, itu ada pada buah berkulit gelap. Buah Salak. berkulit gelap bukan, misalnya anggur hitam. Oh, Anggur hitam. Bukan. udah dok. Durasi dok, jangan nyanyi dulu ya. Anggur hitam, kemudian strawberry, blueberry,
terus Walaupun kemudian strawberry buatan Indonesia yang asem itu nggak apa-apa? iya, terong Oh terong tapi kan bisa. Terong sangat Tapi membantu. jangan digoreng. itu kalau bicara antosianin. Tapi secara umum untuk menurunkan kolesterol itu serat larut pada buah. Tomat, timun, pepaya, mangga, pisang, jambu Iya. bisa Iya. bantu. Dok, kalau yang kayak terong, kan orang kebanyakan di balado terongnya. Yang salah kan digoreng nanti sambalnya dikasih gula. Nanti makannya pakai nasi putih sama makannya tempe goreng tepung. Minumnya Jadi ntar yang disalahin si terongnya. Nah, terongnya sendiri harusnya diapakan? Direbus aja kita bikin sambal tapi nggak pakai gula, itu sangat sehat. Gimana sih Direbus. sambal tuh nggak enak loh nggak pakai gula. Tapi Terong kalau gula, direbus kalau bisa. gula obat boleh nggak sih dok? Gula aren. Hah? Gula Boleh. Gini, kita boleh challenge nanti sama pemirsa dari seluruh Indonesia. Coba buat sambal yang enak, nggak gula, nggak goreng. Pasti banyak. Karena kita selama ini tidak mau cari tahu. Masalahnya itu. sambal matah kali nggak? Sambal matah iya, sambal nyambung bisa. Itu tapi patah. Patah. belum tentu Saya juga. boleh rehat sejenak nggak nih? Saya udah mulai capek nih. Jangan. Jangan ya. Oke. Terus gimana dokter Adam? Tapi kalau misalkan kayak gitu bisa dokter Adam kita ngejar ke sana. Dari makanannya dulu yang kita kejar-kejar. Bisa banget karena kan tadi ya kolesterol itu kan sumbernya dari makanan sebenarnya kan yang kita makan kan ya. Kan Iya. cuma 25%, tapi kan modalnya tadi Tapi bahan kalau bakunya banyak ya juga, tetap gede bahan angkanya. bakunya kan juga dari Iya, makanan. itu Balik dia. lagi. Nih, tadi kan dokter Adam cerita bahwa 80% kolesterol di liver. Iya. Nah, kalau orang kelebihan gula itu akan ditimbun di liver dan di liver itu gula dan insulin akan diubah menjadi lemak di deposit. Itu menyebabkan peradangan pada liver. Ketika liver mengalami peradangan, dia tidak bisa kontrol produksi kolesterol yang keluar. Gini loh, Itu gula yang kedua, ini kan, yes. ini Itu kan yang- gula ini kan udah lama ya dokter Pai, bukannya baru sekarang aja. Kan orang-orang yang dulu yang lebih sehat daripada kita kan juga konsumsi gula. Betul, coba dihitung jumlahnya. Berkurang atau gimana sih sebetulnya? Enggak, coba hitung jumlahnya orang zaman dulu sama orang zaman sekarang dengan konsumsi gulanya. Orang zaman dulu konsumsi gulanya kapan, jam berapa, di mana? Es teh manis. Pagi-pagi teh manis, siang, sore sekali udah. Nggak ada minuman dalam kemasan, nggak ada kue bergula, sambalnya nggak bergula, banyak Lebih makan di terkontrol rumah. ya berarti ya. Iya. Baiklah pemirsa, berarti nih ada yang namanya gula-gula tersembunyi nih Iya, yang kita nggak bisa itu hitung, yang dia. ternyata ngikut terus dalam kehidupan kita. Kalau dibilang bahwa kita makan gula yang kelihatan gula putih mungkin nggak banyak, tapi kalau dihitung dalam sehari gulanya tetap banyak ternyata pemirsa. Iya, jadi kita akan kembali lagi setelah ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Hal Dokter karena sehat itu Asik. asik. Kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Masih punya hutang karena Instagram belum semuanya dibahas nih pertanyaannya ya. Kita mulai ke Instagram lagi, masih ngomongin mengenai kolesterol ya pemirsa Iya, ya. coba dari @wilda.ekaputri. Dok, apakah terlalu banyak kolesterol akan menimbulkan batu empedu? Nah, ini menarik nih. Gejala ada batu empedu itu apa ya, Dok? Mungkin dokter Adam kali ya. Dok, apa, Dok? Dia nyambung nggak ke batu empedu? Ya, jadi apakah terlalu banyak kolesterol menyebabkan batu empedu? Bisa ya. Karena kan salah satu batu empedu itu adalah fatty. Jadi kalau orang yang relatif gemuk, relatif gemuk itu kan resiko dia punya kadar lemak lebih tinggi kan lebih lebih besar ya dibanding orang yang nggak gemuk ya. Iya, iya. Nah itu bisa menumpuk, benar bisa menumpuk di di saluran empedu, Kantong terus, empedu ya? terus akhirnya bikin resiko batu empedunya meningkat. Itu bisa. Nah gejalanya apa? Sebenarnya kalau nggak radang saluran empedunya itu biasanya nggak terlalu ada keluhan sih. Oh. Yang masalah itu kalau misalnya dia bikin sumbatan, terus habis itu nanti radang tuh kelenjar empedu dan salurannya itu yang sakitnya tuh ampun-ampunan yang gitu sakit ya. perut di kanan atas tuh. Iya, iya. Itu biasanya bisa sampai pingsan tuh. Benar. Tapi memang biasanya sih nggak masih muda ya, biasanya 40 tahun 40 tahun ke atas atas ya, 40 ya kan, gitu 40 fatty female. fatty female ya. Ah, Nah, iya. biasanya juga perempuan ya yang lebih banyak. Kalau dokter Pai ada masukan buat batu empedu barangkali makan apa? Ada yang ada terapi singkong, terapi apel. Nah, bisa nggak gitu. tuh, Dok? Justru itu tadi, tubuh kita membutuhkan kolesterol untuk kesehatan. Nah, saya sering kali ketemu orang kolesterolnya cuman 220, 240 tapi banyak batu empedu. Jadi masalahnya seringkali bukan pada kolesterol tingginya, tapi apakah si kolesterol dalam tubuh kita itu proses pembuangannya dibantu nggak? Air putih yang kita minum cukup nggak? Karena kan kalau kita air minum kita kurang, cairan dalam empedu kita juga cenderung lebih kental, Pekat ya. lebih pekat. Itu punya kecenderungan membentuk batunya Batu. mengkristal gitu. Ya memang di dalam batu empedu kan selain kolesterol bisa juga pigmen kan yang menyebabkan pembentukan batu tadi. Jadi pola makan itu sangat mempengaruhi. Tapi kalau sudah emergensi, udah selesai. Jangan coba-coba
pakai pola makan. Oh, udah langsung udah di aja ya. medis ya. karena IGD ya. fatal kalau misalnya sampai terjadi penyumbatannya terus ada robekan, ada infeksi. Yang meluas kan Iya. begitu. Yang pasti pemirsa kalau ditanya lagi berapa minumnya 30 cc sampai 50 cc per kilogram berat badan. Per hari. Per hari. Jadi kalau mau lihat pipisnya warna apa ya boleh, tapi kalau mau hitung-hitungan ya 30 sampai 50. Oke, ada lagi kan Instagram ya? Masih ada lagi dari Instagram dari opi.sofiadin. Alternatif cara menurunkan kolesterol selain pakai obat. Nah, ini juga bagus nih, Dok. Nah, tadi kan udah dikasih tahu. Jadi kata kuncinya bukan nurunin. Kalau nurunin paling cepat pakai obat. Supaya kolesterol kita dalam batas normal dan fungsional, Dipakai dong. berarti dicegah, kemudian dipakai, diturunin. Tapi ini, Dok, tadi ada yogurt nih, karena kan ada ya gosip-gosipnya. Katanya yogurt itu bisa Yogurt bisa membantu, tapi kalau misalnya proses makannya diterusin, Kayak gitu juga nggak gitu ada nggak gunanya. berubah. Ini yogurt kan makanan. Iya, Ya kan makanan, terus kemudian pola makannya tetap diterusin gitu, nggak terlalu kuat. Maksudnya gini loh pemirsa, kalau punya got misalkan kita udah bersihin nih ceritanya, Iya. tapi terus aja dikotorin Dikotorin lagi, gitu ya, lagi. nggak selesai Betul. juga, tetap aja nanti bermasalah. Udah gitu gini, mungkin Dok ngomongin yogurt yang katanya sehat. Kalau yogurtnya pakai gula banyak itu juga Betul, jadi itu masalah lagi. juga ya. Betul. Karena kan yogurt itu kan asam. Banyak produk-produk yang memang akhirnya terpaksa menggunakan banyak gula untuk nutupin asamnya. Gitu nggak sih, Dok? Yogurt kan ada yang, sebetulnya yogurt ada yang plain, nanti manisnya kita bisa tambahkan Sendiri. buah-buahan, atau pakai madu, atau pakai gula aren bisa. Oke. Tapi Kayaknya pengetahuannya saya pun mesti nyetok seringkali gula aren dari rumah deh pemirsa, Iya, dari tadi iya. gula aren, terus kayaknya yang dimaafkan gitu loh ya, boleh yang pesen. yang Padahal- lain itu enggak gitu kayaknya si gula lain. Iya. Saya tinggal di Pondok Aren, tapi kok nggak ada gula aren ya di rumah? Dok, tapi kalau kayak gula-gula yang gula sintetis, boleh nggak tuh dok? Untuk occasional sih saya silakan aja. Tapi kalau untuk daily saya lebih suka yang natural. Jadi kayak tadi pemanis natural, testosteron yang natural gitu loh. Tapi bahaya nggak, Dok? Kan sekarang banyak nih, apalagi untuk yang diabetes gitu ya. Kan itu kan judulnya gula buatan. Itu Kan seumur hidup mereka pakai iya. itu. Dalam batas yang sudah ditentukan itu kan Ya, karena per kilogram berat badan ya itu ya. itu kan lagi. biasanya tubuh kita punya kemampuan mengkompensasi kelebihannya untuk bisa dinetralisasi. Baik. Yang masalah adalah selalu ketika kita sudah mengkonsumsi gula sintetis pun, terus pada beberapa orang itu selera makannya nambah karena dia gulanya kosong. Jadi kan Oh, jadi masih nagih nih Masih ceritanya. nagih gitu, masih dokter, nambah. Dokter Adam, terakhir dokter Adam ya. Kalau kita ngasih obat untuk kolesterol itu, kita cuma nunggu sampai selesai dia turun, atau kita akan ngitungnya berapa lama sih minumnya, misalnya sebulan diperiksa, Atau 2 seumur bulan hidup diperiksa kali gitu, misalnya atau contoh. gimana? Biasanya evaluasi 1 bulan pertama ya, 1 bulan, terus habis itu nanti dicek lagi kolesterolnya berapa. Nah nanti kalau misalnya udah terkontrol, biasanya akan dipertahankan dulu tuh dalam beberapa bulan sampai nanti akhirnya, kalau ini kita ngomong yang bukan beresiko ya, Iya, karena iya, kalau iya. beresiko bisa terus-terusan tuh Oke. seumur hidup. Baik, Tapi baik. kalau enggak, itu mungkin dalam hitungan beberapa bulan atau mungkin tahun bisa berhenti sih. Tapi selama Sambil kontrol. kemudian barangkali dibikin dong pola hidupnya, diubah dong, dimodifikasi dong. Bertemu sama dokter Pai juga, dijagain juga makannya. Tadi dicegah, tadi kan dipakai, kemudian tadi terakhir diturunkan. Nah, jadi begitu ya pemirsa ya, nggak cuman minum obat aja, tetap aja ada cara lain, ikhtiar lain. tadi juga mungkin saya tambahkan dari dokter Adam bahwa pemeriksaan itu untuk Anda yang punya faktor keturunan diabetes, jika Anda mengkonsumsi obat kolesterol tetap diperiksa labnya. Karena pada beberapa obat kolesterol itu bisa meningkatkan gula darah. Hati-hati. Jadi hati-hati. Jadi misalnya kalau yang nggak punya ini nggak apa-apa, tapi kalau memang sudah ada resiko diabetes, karena pada beberapa orang yang sering saya temui itu makan obat kolesterol, kolesterolnya terkontrol, gula darahnya Gulanya naik. Naik naik. malah. Nah, kalau yang ini sih kayaknya kolesterolnya terkontrol. Yang mana nih? Yang depan apa yang belakang? Yang belakang malah. Yang belakang. Yang terkontrol. Yang tadi bagus Tapi kalau ya. pantunnya bagus, dua-duanya terkontrol. Pantun Yuk, dulu siapa dong. duluan yang biar nggak lupa ya coba. Sweet. Putih apa Bang Sebelum nih? Nanti aja deh. Oke. Main ke Dufan bareng kamu. Oke. Asik. Pulangnya lewat jalan Keramat. Macet. Ayo tingkatkan kadar HDL-mu agar terhindar dari kolesterol jahat. Yeay. Oke, terus? Next. Lupa. Ke Itali beli pepaya. Wow, beli pizza dong musimnya. Terus? Pulangnya ke Brastagi. Mampir. Kekurangan kolesterol bisa berbahaya. Tapi kekurangan iman lebih berbahaya. Gitu. Aduh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bruno. Iya. Dok, terima kasih
kasih banyak ya dok ya, dokter Terima Fai, kasih, dokter Dr. Fai Ajat. Pradam. Kapan-kapan mampir lagi ke sini ya, kita ngobrolin yang lebih seru yang lain. Iya, dan pemirsa juga terima kasih telah menyaksikan Halo Dokter. Jangan lupa dan nonton Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai selesai. Iya. Kalau ketinggalan boleh banget lihat YouTube di TVRI Nasional. Oke, pemirsa terima kasih banyak sudah mengikuti Halo Dokter Ya. ya. Selalu ikuti Halo Dokter karena sehat itu Asik. Dadah. Dadah.